Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga dan pendengar Hasil TV, apa kabar? Alhamdulillah sehat nih, sudah Alhamdulillah. Selasa Alhamdulillah. ketiga gitu ya di di Iya, di di, di masih tanah di tanah haram, di tanah suci, di di tanah tanah haram. suci, masya Allah. Oh, iya. Bang Ihsanuddin, kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya. Ini kita manfaatkan Insya betul-betul Allah. gitu, kita manfaatkan betul-betul karena kita Insya Allah. perlu analisa dan juga seperti biasa pencerahannya dari Bang Ihsanuddin ini terkait isu-isu yang sekarang sedang menjadi sorotan bagi masyarakat. Saya sih langsung saja ke mengenai konsesi pertambangan kepada organisasi keagamaan ini Bang Ihsanuddin ya. Ada kalimat yang ini menjadi sorotan banyak pihak gitu ya. Ketika Ketua PBNU mengatakan, Indonesia ini telah memasuki era pasca sekuler dengan agama seharusnya memainkan peran yang lebih besar untuk urusan publik. Ini dikaitkan ketika PBNU memang yang sangat mendukung kebijakan untuk izin tambang ini. Lalu bagaimana kaitannya dengan apakah di sini ada kekeliruan pemahaman demokrasi tentang kesetaraan melalui konsesi tambang? Dan sebenarnya konsesi tambang ini bagaimana menurut Bang Ihsanuddin harus dipahami oleh masyarakat? Itu Bang Ihsanuddin, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dalam perspektif agama dulu ya. Hmm, Dalam perspektif ad-din, ada pemisahan antara ulama sama umaro. hmm, hmm, Artinya ada pemisahan antara urusan pemerintahan sama urusan keagamaan. Walaupun dalam Islam kehilafahan itu juga mengurusi masalah-masalah sumber daya alam. Tapi begitu sampai pada pengertian, pengelolaan, kepengurusan, hmm, pendayagunaan, peruntukan, itu bukan lagi urusan agama, urusan pengorganisasian. hmm, Mari kita bedakan antara persoalan bagaimana kepemilikan dan bagaimana kemudian kepengelolaan gitu. hmm, Eh, kita tahu bahwa dalam prinsip agama saja, din saja, itu dibedakan antara kepemilikan dengan kepengelolaan dalam perspektif tambang sebagai dalam prinsip Islam, hmm, tambang sebagai public goods, hmm, sebagai barang publik gitu. Sebagai barang publik, pemerintah memang menentukan mau dikemanakan. Tapi tidak berarti kemudian didaya gunakan dalam perspektif misalnya untuk keagamaan begitu. Nah, kalau ditujukan dalam rangka keadilan, itu berarti PP tentang ini mengakui ada ketidakadilan, hmm, ada keserakahan hmm, hmm. dari konsesi tambang yang diberikan kepada korporasi swasta, Ya, sehingga merasa perlu untuk memberikan kepada organisasi keagamaan. hmm, Itu yang pertama. Yang kedua, selain tadi persoalan kepengelolaan, kepengurusan, kepemilikan, dan kemudian persoalan pemulihan kebijakan yang sebenarnya ini mengakui akan kesalahan kebijakan yang diberikan kepada koperasi, hmm, maka yang ketiganya menjadi ini menggambarkan pemulihan kebijakan ini pun lagi-lagi salah hmm, gitu. hmm, Jadi kalau dibilang polisi recovery atas ketidakadilan gitu ya, hmm, atau katakan pada kalau pakai konsep kiri pakai redistribusi aset gitu. hmm, hmm. Ini kan pakai konsep kiri pakai redistribusi aset. Ya, Kalau saya tidak menggunakan konsep redistribusi aset, saya menggunakan istilah restrukturisasi aset publik gitu ya. Saya hmm, ulang ya, saya hmm, menggunakan hmm. istilah karena ini konsep Restrukturisasi. saya sejak saya di DPR sampai dengan kemudian saya menjadi tulisan utama di sebuah media nasional di halaman 1 gitu. Hmm, Bagaimana melakukan restrukturisasi aset nasional. Halaman 1 saya tulis tahun 2000 itu, tahun 2000 2001 gitu ya. ya, Nah, kalau kita ngambil di restrukturisasi aset, maka serahkanlah segala sesuatu kepada ahlinya. hmm, Nah, ketika bicara organisasi agama sebagai kepemilikan, kemudian pengelolaannya diserahkan pada ahlinya, maka problematiknya menjadi begini. Memang sebelumnya kenapa mesti
sebelumnya diberikan kepada siapa tambang itu gitu. Satu. Iya. Yang kedua, kenapa sekarang tiba-tiba terpikir kepada organisasi keagamaan? Iya, Nah, iya. yang ketiga, kenapa organisasi keagamaan yang terima cuma NU? Hmm, hmm, Organisasi keagamaan lain ada KWI, ada PGI, ada hmm, Muhammadiyah, hmm, ada Konghucu, ada Parisada Hindu, ada Walubi. Itu hmm. nggak sama sekali merespon gitu. Iya, iya. Nggak kelihatan ada responnya gitu. Hmm, Nah, konstruksi ini menggambarkan selain ada keinginan, ada pengakuan kesalahan, tapi pemulihan kebijakan yang salah. Yang ketiga juga di sini gambaran, oh berarti ini ada suap politik, Nah, gitu. Kenapa nah, mesti ada suap politik gambarannya? Karena sejumlah tokoh-tokoh agamanya sebelumnya dikriminalkan. Nah, ini yang saya bilang berlaku pasal 6A ayat 2. Bahwa kata kuncinya ada persoalan politisasi, ada persoalan kriminalisasi, ada persoalan komersialisasi. Tambang ini dipolitisasi untuk dikomersialkan, tambang ini dikomersialisasi untuk dipolitisasikan. Ini pasal 6 ayat 2, di mana presiden dengan segala sesuatunya punya hak berdasarkan sistem presidensial penuh yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 2002 atau Undang-Undang Dasar 1945 palsu. ya, ya, ya. Jadi ada kesalahan sistem, lagi-lagi PP ini menggambarkan kesalahan sistem dan kesalahan aktor gitu. Jadi ada dua nih problematiknya, bukan cuma sekedar gambaran kesalahan pada kebijakan, tapi juga ini kesalahan sistem, kesalahan aktor dalam konstruksi kayak gini. Itu yang keempat yang kita ngelihat. Yang kelima, kalau memang ini kan bekas tambang Kaltim Primakol yang tidak diperpanjang dan diberikan kepada Bumi Resources gitu ya. Karena tadinya Kaltim Primakol ini di bawah Bumi Resources ini di bawah Bakri gitu ya. Tadinya ngeliatnya gitu. Artinya kan yang diberikan sisa. Nah, pertanyaan pokoknya, ini sisa tambang yang sudah dikelola atau sisa konsesi yang sudah dikelola atau sisa konsesi yang belum dikelola? Kan kita tidak tahu. Iya. Kan kita tidak tahu. Lalu nilai ekonomisnya kayak apa gitu. Sampai seberapa jauh. Jangan-jangan nanti kasusnya seperti yang lain-lain. Terjadi tumpang tindih macam-macam dan kasus itu seperti sertifikat. Sertifikat yang dibagikan sertifikat palsu yang ditarik kembali. Kan kacau kan. Iya. Ini persoalan kayak gitu. Nah, persoalan ke-6 melanjutannya menjadi begini. Loh, kalau begitu BUMN gagal dong meredistribusi aset. BUMN tambang khusus saya, katakan kalau yang kasusnya adalah KPC, Kaltim Primakol, berarti kan BUMN tambang batubara kan? Nah, kalau Kaltim Primakol adalah tambang batubara, pertanyaan besarnya menjadi BUMN di tambang batubara kan Bukit Asam tuh, BA, gitu ya? Itu gagal dong meredistribusi aset dalam rangka mensejahterakan rakyat gitu. Mestinya kan mekanismenya tetap BUMN-nya jangan cuma berpikir tentang komersialisasi. Ini kan BUMN diukur sepenuhnya dalam ukuran key performance factors-nya, key performance indicator-nya. Itu diukur sepenuhnya dalam konstruksi korporasi. Nah, oke, kalau Anda mengukurnya menggunakan dalam perspektif key performance indicator-nya dalam perspektif korporasi, maka sesungguhnya baliknya adalah rakyat mestinya mendapatkan keuntungan besar dong atas pendekatan itu. Ini kan enggak. BUMN ini malah banyak merugi. Kontraktor-kontraktor BA siapa coba? Coba kita tanya siapa kontraktor-kontraktor BA dalam rangka mengelola tambangnya. Itu kan KKN. Saya ulang nih. KKN. Pengelolaan tambang batubara untuk kontraktornya saja sudah KKN urusannya. Belum lagi macam-macam gitu. Pengadaan ini, pengadaan itu, gitu. Jadi ini lagi-lagi buruknya governance. Jadi bukan sekedar salah sistem, salah aktor, tapi sekaligus ini buruknya governance kalau kita ngeliatnya kayak gitu. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ini menggambarkan kalau istilahnya pasca sekuler, Indonesia menjadi sekuler berarti. Nah, kalau Indonesia dibilang pasca sekuler ini kemudian dalam rangka meningkatkan peran agama, maka pertanyaan besarnya, kok mau sih organisasi agama disekulerkan? Nah. Iya. Kalau dibilang ini dalam rangka meningkatkan peran agama setelah pasca COVID, berarti Anda menerima organisasi agama Anda disekulerkan. Kan logika berpikirnya begitu. Dan ini pendekatan yang murni sekuler lagi. Iya, makanya artinya dengan pendekatan murni sekuler itu berarti Anda mau disekulerkan. Padahal dalam prinsip ekonomi Islam,
Saya nggak bilang prinsip ekonomi syariah ya. Saya ulang, Iya, iya, saya iya. tidak menggunakan prinsip ekonomi syariah yang banyak digunakan oleh para ahlinya itu gitu ya, Iya, atau iya. ikatan ahli ekonomi Islam. Saya menggunakan prinsip ekonomi Islam. Nggak bisa, dalam Hmm. ekonomi pun itu ada di dalam ekonomi Islam itu ada dua perspektif. Hmm. Bagaimana perspektif pengaturan yang Hmm. berdasarkan aturan-aturan tentang hajat hidup orang banyak, bagaimana perspektif yang hidup dari lapangan tapi itu tetap tunduk pada prinsip-prinsip ajaran. Hmm. Hmm. Gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi normatifnya ada, preskriptifnya ada gitu ya. Dan itu Hmm. itu dilakukan dengan baik sehingga tetap tunduk bahwa ekonomi tidak terlepas dari ideologi. Hmm. Itu Michael Hudson, apalagi kalau Michael Hudson yang ngomong aja ekonomi sebagai ideologi, apalagi Islam berpikirnya gitu. Jadi nggak bisa disekulerkan gitu Iya, maksudnya. iya, iya, iya. Kapan dia menjadi, saya nggak bilang sekuler ya, kapan dia menjadi bentuk kepengelolaan, kepengurusan peruntukan setelah yang namanya penjelasan bahwa public goods, aset atas public goods, aset atas public services Hmm. Hmm. itu dikembalikan sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tunduk dia pada pasal 33 berarti. Hmm. 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 Gitu. Jadi kalau dikembalikan lagi sebenarnya kalau pakai konstitusi maka berlakulah pasal 33 ayat 1, 2, 3 Hmm. merujuk pada pasal 23, merujuk lagi pada pasal 27. Kenapa mesti ke 27? Karena hasil aset itu digunakan oleh yang namanya pasal 23 Undang-Undang 45, diterjemahkan ke dalam pasal 27, diterjemahkan lagi ke dalam pasal 31. Pasal 27 itu membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, bagi warga negara Indonesia, bukan penduduk. Hmm. Hmm. Dan dikembalikan ke pasal 31 dalam rangka mencerdaskan. Oh, Iya, iya. terjadi. Itu dong Iya. berpikirnya. Hmm. Jadi, mari kita gunakan, kalau istilah saya, mari kita gunakan dalam pendekatan ekonomi konstitusi gitu. Maka terjadilah apa yang disebut dengan pencerdasan dan penyejahteraan masyarakat. Mestinya tambang diperlakukan dengan model begitu. Jadi kita nggak bisa menggunakan perspektif sekularisasi dalam pengelolaan kayak gitu karena Iya, iya. seluruh kehidupan memang tidak, sekuler itu kan memisahkan antara kenyataan kehidupan dengan keagamaan. Sekuler itu kan ketiadaan Tuhan dalam kenyataan, memisahkan antara urusan Tuhan sama urusan keduniaan. Nggak ada, itu sekuler namanya. Nah, sementara urusan kita tidak terlepas sama sekali dari urusan Pancasila aja tetap ngakui ada soal ketuhanan yang Maha Esa dong. Iya, iya, iya. Itu artinya setiap kehidupan tetap punya urusan ketuhanan. Jadi nggak bisa disekulerkan. Iya, Itu iya. konstruksinya menjadi mensekulerkan itu melepaskan negara ini bukan negara beragama, negara sekuler jadinya gitu. Tapi Bang Isanuddin, saya tuh tadi tertarik tuh ketika dari poin-poin tadi ada poin apa ya, suap politik. Apakah tentang konsesi tambang ini sebagai bentuk patronase politik lah gitulah. Dukungan dari organisasi keagamaan dibeli istilahnya dengan konsesi ekonomi ini gitu. Indikasi Memang kuatnya itu, dibeli. iya Apalagi indikasi dalam kuat, rangka indikasi kuatnya kan pasca pilpres atau pengen menghadapi pemimpin yang baru atau bagaimana nih? pilkada. 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 Oh. Jadi ada pembenaran untuk kehadiran KKN gitu ya. Ya. Jadi etika nir etik ditabrak dengan nir etik gitu loh. Kan jadi serba negatif kan? Serba negatif. Jadi kalau pakai kuadran analisis, tambah negatif dia. Iya. Jadi itu masalahnya. Nggak ada sama sekali konsep mengelola tambang oleh ormas ini sumber daya secara etis tuh nggak gitu ya. Nah, itu yang saya maksud. Kembalikan dulu konsep restrukturisasi asetnya. Kembalikan dia dulu ke dalam pasal 33, Undang-Undang Dasar 5 ayat 1, 2, 3, dikembalikan ke pasal 23, dikembalikan ke pasal 27, dikembalikan ke pasal 31, dipegang lagi dalam kata kunci, kata pembukaan. Gitu loh mekanisme berpikirnya. Jadi struktur berpikirnya benerin dulu nih. Struktur istilah saya, sistemik struktural berpikirnya itu dibenerin dulu. Pasal 33, Undang-Undang 45, 1, 2, 3 ayatnya, lalu berhubungan dengan pasal 23 dalam rangka APBN. APBN mengalokasikan untuk pasal 27, pasal 31 dalam rangka pencerdasan dan penyejahteraan. Dengan begitu terstruktur dia, mana yang strukturnya ownership, mana yang statusnya dalam rangka manajemenship, mana yang sifatnya stewardship, bukan sifatnya agensi. Jangan salah. Cara berpikir PP tentang pemberian kuasa pertambangan kuasa penambangan khusus kepada keagamaan, ini berpikirnya agensi.
Padahal konsep pasal 33, 23, 27, 31 dan kata pembukaan itu konsepnya pelayanan publik, stewardship. Jadi ini beda banget gitu loh di cara berpikirnya. Ya. Jadi jangan berpikir sekularisasi deh, jangan berpikir kemudian ini dalam rangka kooptasi. Nah, kalau tadi dalam rangka kita menggunakan istilah dibeli gitu ya, dia membeli organisasi keagamaan. Loh ini memang konsepnya tadi komersialisasi kan udah saya bilang. Kan saya udah bilang duluan tadi. Ini komersialisasi, ini politisasi, ini membeli, ini berarti mengkooptasi gitu loh. Ngelihatnya. Ini makin memperlihatkan ya struktur tata kelola nih. Kacau memang ya Bang Ihsanuddin ya. Jadi kayak pemerintah sampai pada kayak pemerintah itu kayak ini untuk urusan sumber daya vital gitu ya, mereka tidak bisa fokus, penguatan lembaganya juga nggak bisa diatur karena tadi KKN merajalela, akhirnya siapa nih bisa kita libatkan? Ormas keagamaan. Kasarnya gambar mungkin kayak gitu atau bagaimana Bang Ihsanuddin? Ini sebenarnya kalau sampai ormas keagamaan ikutan, ormas keagamaan sedang diajak untuk membenarkan KKN. Nah. Belum lagi masalah rente. Iya, belum. Dan di dalamnya pasti ada rente. Iya, tambang. Di dalamnya pasti ada rentenya, enggak? Jadi kalau kita ngambil dalam kan memang dalam perspektif kayak gitu, pasti pemburu rente banyak. Nah, ini mestinya ormas keagamaan dicegah menjadi pemburu rente. Ini kan menjadikan ormas keagamaan sebagai pemburu rente. Kacaunya gitu. Itu khawatir banget, dikhawatirkan sekali itu. Artinya kalau sampai akhirnya mengajarkan atau menularkan atau menanamkan, saya ulang ya, artinya ketika ini dalam rangka mengajarkan, menularkan dan menanamkan ormas keagamaan sebagai pemburu rente, maka sebenarnya gitu ya, ini yang namanya proses pembusukan agama. Pembusukan keagamaan, nggak boleh. Ini political decay pada organisasi keagamaan, kacau ini kalau kayak gini gitu loh. Di mana nilai-nilai moralnya? Agama itu sumber nilai-nilai moral. Perspektif moral, dan etika. Perspektif moral. Baru turun perspektif nilai etika. Kan orang kacau nih dalam rangka moral dan etika nih. Nah kita lagi-lagi berhasil menstrukturkan. Moral itu sumbernya dari nilai-nilai agama. Etika itu sumbernya dari nilai-nilai kehidupan. Sementara nih sumber-sumber kehidupan tunduk pada nilai-nilai moral. Karena dia tunduk pada nilai agama. Itulah makanya berlaku tentang ketuhanan Maha Esa baik pada kata pembukaan maupun kata pada pasal 29 ayat 1 ayat 2. Oke. Kalau gitu ketika kita terjemahkan dalam konsesi tambang, maka dia tetap tunduk dalam prinsip-prinsip moral dan etika. Dan tadi karena kita bilang tadi nir etika pada konstruksi politik, kemudian juga nir etika pada konstruksi ekonomi, maka hidup menjadi serba negatif. Di sini lagi-lagi terbukti kesalahan sistem, kesalahan aktor, kesalahan kepengelolaan, kan dahsyat jadinya. Oh iya. Jadi nggak enak gitu loh. Kalau kita dipertontonkan kayak gini sih sesuatu yang tidak layak gitu loh. Mestinya kalau memang mereka bersikap negarawan gitu ya, kok pakai sorry to say, pakai aja konsep Ihsanuddin Nursi, restrukturisasi aset yang sudah saya tulis tahun 2000-2001. Saya juga bilang kok pada presiden terpilih, ini konsepnya bukan redistribusi ya. Ini konsepnya restrukturisasi. Itu 2019 saya ngomong pada Prabowo Subianto. Ini konsepnya bukan redistribusi, karena redistribusi itu konsepnya konsep kelihatan kiri. No, kita restrukturkan saja. Sesuai dengan struktur apa? Ini kita bangun indikator-indikator restrukturnya. Indikator strukturnya kita bangun. Misalnya struktur umat Islam berapa, struktur ini berapa, struktur keagamaan kayak gimana, struktur profesional kayak gimana. Itu kan bisa distrukturkan. Nah, saya ingin naikin di sini. Ini bukti sebenarnya bahwa pendekatan golongan fungsional menurut Undang-Undang Dasar 45 sejak yang namanya reformasi dinihilkan. Nah, sekarang terbuka sesungguhnya dengan konsep ini betapa pentingnya golongan fungsional. Maka kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 bahwa sesungguhnya bangsa ini pun terdiri dari golongan fungsional, golongan fungsional keagamaan, golongan fungsional profesional, golongan fungsional ketahanan dan keamanan gitu loh. Yang selama reformasi ini dinihilkan gitu. Jadi sebenarnya ini membuka pemikiran betapa bangsa ini juga terdiri atas bukan saja golongan politik, tapi juga ada golongan fungsional. Nah, gitu. Sebenarnya ini yang kemudian membuka mata publik. Kalau saya sudah ngomong sudah
sudah satu generasi ya, dinihilkannya golongan fungsional gitu. Iya. Makanya kan pemerintah beralasan tujuan utamanya kan untuk memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan. Lalu ada juga mendorong kesetaraan ekonomi dari beberapa pihak yang selama ini dilupakan oleh pemerintah. Itu katanya kan begitu tujuannya. Ada dua berarti. Dia mengakui terpinggirkan. Tapi yang kedua kemudian melakukan kesetaraan. Artinya dia mengakui bahwa selama ini dia menerapkan prinsip-prinsip neoliberal yang saya sebut sebagai ultra neoliberal. Produk dari ultra neoliberal adalah terpinggirkan dan ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan berarti mengakui bahwa ini kebetulan data saya ini Angga. Kalau di era 98 Gini rasio hanya 0,33, Anda tahu nggak sekarang? Gini rasio berapa? Kalau pakai angka pemerintah 0,382. Kalau pakai angka teman-teman di Bogor itu 0,43. Apa artinya? Reformasi telah membuahkan ketimpangan yang amat sangat luar biasa. Artinya ketidaksetaraan. Artinya selama reformasi dengan prinsip neoliberalnya itu telah melahirkan ketidakadilan. Maka ada pihak yang tersingkir, ada pihak yang terpinggirkan, ada pihak yang tertinggal, ada pihak yang kemudian terseok-seok menghadapi kenyataan. Itu yang saya sebut pada 2015 di sebuah stasiun TV swasta yang ditolak oleh seluruh ekonom Indonesia. Iya. Nah, saya nggak ngomong, Masya Allah, saya kebetulan sedang berada di Tanah Suci, saya menyaksikan berbagai hal gitu ya. Saya sekali lagi ya, kalau kita bermuhasabah diri atas pikiran-pikiran kita, kalau kita bermuhasabah, kan yang sedang saya tekuni adalah sekarang ini adalah sampai seberapa jauh terjadi istiqomah atas taat kolbu, taat pikiran, dan taat tindakan. Kan al-imanu akdun bi qalbi, ikar bilisan, amal berakan. Haji menuntut kita, menakar kita, mengukur kita sampai seberapa jauh tingkat konsistensi ketaat pada kolbu, taat budi, taat pikiran, dan taat laku. Kalau itu kita muhasabahkan ke dalam konstruksi organisasi bangsa, maka pertanyaannya sampai seberapa jauh para pemikir publik, para pengambil kebijakan publik, para pelaku politik itu dalam struktur taat atasnya namanya budi, taat atas namanya kolbu Undang-Undang Dasar 45, taat atas pola pikir Undang-Undang 45, taat laku atas dasar Undang-Undang 45. Kan mereka sumpah jabatan. Iya. Iya nggak? Iya, kecuali kalau kolbunya mati. Mau apa dimuhasabahkan? Masya Allah. Sabar, subhanallah. Jangan sampai Angga. Khawatirnya begitu gitu. Kalau sampai sudah sampai. Iya. Kalau sampai yang namanya kolbu mati, itu berarti ketemunya dengan logika bahwa selama ini Anda sedang menikmati apa yang saya sebut ketersesatan. Itu yang saya sebut. Jadi lagi-lagi yang ketika saya bilang kesalahan sistem, kesalahan pemimpin, kesalahan kepengelolaan, yang saya bilang nir moral, nir etika, dan lagi-lagi dalam ekonomi juga nir etika. Ini kan sebenarnya pengakuan betul-betul ultra neoliberal. Jadi PP ini mengakui bahwa selama reformasi yang terjadi adalah penerapan kebijakan ultra neoliberal. Gitu loh. Dan itu kemudian menggambarkan betapa sumpah jabatan Anda lecehkan sendiri gitu. Sumpah jabatan Anda lecehkan sendiri itu. Jadi PP ini membuktikan ada pelecehan sumpah jabatan. Karena ternyata kebijakan Anda telah meminggirkan, kebijakan Anda telah memberikan ketidaksetaraan. Asik kan? Logikanya menjadi? Ya enggak? Bahwa kebijakan Anda ini telah melahirkan ketidaksetaraan. Bahwa kebijakan Anda ini telah melahirkan peminggiran. Bahwa kebijakan Anda ini telah melahirkan penyingkiran. Bahwa kebijakan Anda ini telah melahirkan ketertinggalan. Maka kebijakan ini telah melahirkan ketimpangan seperti angka-angka yang saya sebut tadi gitu. Masya Allah, luar biasa. Bang Ihsanuddin, waktu itu udah habis nih. Sebagai penutup Bang Ihsanuddin, sebagai penutup apa? Sayang sekali waktu itu sudah habis. Iya, sebagai penutup, yuk mikir restrukturisasi aset yuk. Saya masih bisa kok menawarkan pada Anda konsep untuk memperbaiki pembangunan yang ini, karena dalam pengalaman saya di panggung publik, konsep-konsep yang berpihak kepada publik itu selalu dibantai oleh kaum neoliberal. Saya ulang ya, saya ulang nih, tegas saya ngomong di Tanah Suci nih. Iya.
konsep-konsep kesetaraan, konsep-konsep pengutamaan masyarakat, konsep pengaruh utamaan pada konstitusi selalu dibantai oleh kaum neoliberal yang selalu berada di panggung kekuasaan. Dan itu terjadi sejak namanya era neoliberal tahun 80, tahun 88, 87, 88 hingga sekarang. Jadi mereka sudah berkuasa gitu ya, realnya itu bergerak antara 2 sampai dengan 3 generasi. Hasilnya seperti sekarang. Kekacauan, kekisruhan, dan ketidaknyamanan dalam kehidupan berbangsa negara. Bahkan dalam bangsa terbelah saya bilang ancaman disintegrasi. Bahkan sudah sampai pada posisi betul-betul prahara bangsa. Sebagaimana buku saya akan terbit nanti setelah saya kembali dari haji. Mudah-mudahan itu. Jadi kalau sampai kayak gini gitu ya, kalau sampai kayak gini, kita masih punya kesempatan nih. Waktu kita pendek untuk melakukan pemulihan. Policy recovery gitu ya, constitutional recovery, pemulihan konstitusi, pemulihan kebijakan, kita masih punya kesempatan. Tapi kalau kesempatan ini lagi-lagi seperti yang muncul terakhir belakangan ini dengan cara-cara berpikir tentang konstitusional yang salah tapi dibenarkan, saya ulang ya, dengan cara-cara berpikir konstitusional dibenarkan, Anda akan tiba sampai pada betul-betul prahara bangsa di 2035, 2040. Insya Allah itu tidak terjadi. Karena Allah pasti selama ini membimbing bagi umat Islam Indonesia yang betul-betul istiqomah pada ajarannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.